Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dermawan. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di bulan Ramadan hari yang ke-22 ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah berkesempatan silaturahim nih di rumahnya salah satu dermawan kita, Pak Adi ya. Namanya kebetulan alhamdulillah sama nih ya. Mudah-mudahan rezeki dan lain sebagainya bisa sama-sama masuk surga juga. Amin. Baik sahabat dermawan, ini kesempatan langka kita bisa ada podcastnya di luar nih. Biasanya kita ada lokasi di mini studio. Nah sekarang alhamdulillah berkesempatan di suasana yang baru di rumahnya Pak Adi, owner dari Kanaya Busana Muslim ya. Busana Muslim atau grosir baju? Grosir baju Kanaya. Kanaya grosir baju. Alhamdulillah. Nanti kita mungkin akan perkenalan dulu ya. Mangga Pak Adi mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah mempertemukan kita ya Alhamdulillah. dengan Pak Adi dari ACT. Alhamdulillah saya owner dari grosir baju Kanaya. Berkesempatan untuk mungkin ngobrol ya. Ya, kita ngobrol santai aja Pak. Sharing. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya. Menginspirasi teman-teman dermawan di seluruh Indonesia. Betul. Nah, saya ada beberapa pertanyaan sih yang dari pertama kali ketemu dengan Pak Adi tuh waktu di Majalengka. Sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang ingin saya coba tanyakan gitu ya. Karena di usia yang masih sangat muda ya. Berapa sekarang? Seumuran saya. Alhamdulillah. Jadi saya masih 25, muda. Pak. 25 sama berarti. Ya, di usia yang masih sangat muda ketika orang lain memilih bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit mungkin ya. Kemudian juga di perkantoran. Nah, Betul. Pak Adi ini lebih memilih membuat usaha sendiri. Kenapa nih Pak? Yang pertama, cita-cita saya itu dulu Pak, saya pengen membahagiakan orang tua Pak. Kalau saya hanya sekadar jadi karyawan, kayaknya mustahil ya Pak. Saya bisa untuk berbuat lebih untuk keluarga. Dalam arti saya pengen berbuat yang sangat manfaatnya itu lebih luas lagi, bukan hanya untuk diri saya dan istri dan anak, tapi saya pengen manfaat yang saya berikan itu luas gitu. Dengan wasilah saya jalan dari mempunyai bisnis yang sekarang, alhamdulillah itu menjadi jalan buat saya untuk bisa berbagi, bukan hanya untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, tapi untuk masyarakat luas gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ridho gitu dengan cita-cita saya ini seperti ini, dan Allah selalu mempermudah urusan saya untuk selalu berbagi gitu. Nah, jadi sebetulnya Pak Adi ini sahabat dermawan merupakan memang salah satu donatur tetap kita yang setiap bulannya menyisihkan sebagian dari keuntungan penjualan dari grosir baju Kanayanya ya. Masya Allah nih luar biasa. Nah, kira-kira nih waktu pas pertama kali mendirikan tuh langsung punya toko atau dari home industry dulu Pak Adi? Dulu 2016 ya, saya sama istri itu merintis. Saya sama Pak. Beranjak dari apa? Pekerja dulu. Berarti sempat kerja dulu ya. Tapi gak tahu kenapa Allah ngasih perasaan itu gak nyaman terus kalau bekerja Pak. Kayak kerja di sini pernah di bank, pernah di pupuk Kujang, kita dipupuk ya di suatu perusahaan BUMN, pernah juga di suatu supermarket. Boleh disebutin? Di Jogja dulu. Alhamdulillah di situ saya ambil pelajarannya, walaupun mungkin bukan karena saya sama istri yang pintar cari kesempatan ya, tapi karena Allah mungkin yang ngasih jalan gitu Pak. Istri pun sama, istri juga dulu bekerja di salah satu bank. Alhamdulillah 2016 dulu online belum terlalu ramai ya kayak sekarang ya Pak ya, belum terlalu banyak pesaing gitu. Kita merintis dulu, kita di rumah Pak. Awalnya di rumah Cigado. Itu rumah sejarah buat kami gitu ya, buat grosir baju Kanaya. Tadinya kita mau live di rumah Cigado, tapi alhamdulillah kita bisa di sini ya. Jadi kita berjualan di rumah. Dulu kita masih saya sama istri yang menjadi admin online. Kita balas-balasin
pesanan. Orderan dari reseller kita langsung yang turun. Masya Allah. Dibantu sama si Bibi yang tadi. Yang tadi itu bantu-bantu dia bagian juga. packing. Kita hanya bertiga dari dari pagi sampai malam gitu aja tiap hari Pak. Ngelayanin konsumen, nganterin paket. Dulu belum ada pick up. Belum sekarang kan alhamdulillah ada pick up. Dipermudah gitu ya. Ke toko ada yang pick up dari JNT, JNE, Pos segala macam. Dulu kita yang nganterin. Udah maghrib kita anterin ke ekspedisi gitu. Dari rumah, berawal dari rumah Cigado, alhamdulillah dari situ Allah mungkin keajaiban seperti itu Pak. Jadi rezeki yang mungkin nalar kita nggak masuk gitu, tapi ternyata mudah bagi Allah itu. Insya Allah. Mungkin doa istri saya, terus doa orang tua juga, orang tua saya yang di Majalengka sama yang mertua saya yang di Bandung. Mungkin kalau ketika doa kita selaras mungkin ya cepat mungkin ya nyampainya gitu Pak. Makanya selarasin dulu aja doa kita sama istri sama orang tua, insya Allah gitu. Setelah itu 2 tahun kita di rumah, kita juga kan pengen ada perkembangan mungkin ya. Kita coba dulu ngontrak di depan. Kebetulan rumah Cigado di depan ada ruko, kita sewa dulu Pak. Sewa dulu, tapi alhamdulillah belum sampai setahun udah kebeli Pak si ruko. Belum setahun Pak? Belum setahun. Masya Allah. Rukonya sampai sekarang alhamdulillah, dan sekarang pun kita nambah lagi satu ya, tapi namanya anak kedua saya, namanya Kaisa Grosir. Tapi sama aja itu masih satu manajemen gitu, cuman beda nama aja gitu. Masya Allah, karena luar biasa ya, dari home industry berarti ya Pak Adi ya. Home industry dikelola selama berapa tahun sama bertiga itu? Bertiga hampir 2 tahun gitu. 2 tahun sama bertiga. Berarti setelah itu baru ada karyawan. Kita ngerekrut karyawan dari 2 ke 3 sampai sekarang ada 12 orang. Memutuskan membuat Kanaya Grosir Baju ini setelah berapa tahun bekerja? Berapa tahun bekerja? Maksudnya bekerja di luar. Di luar. Iya. Berawal dari kepepet ya. Saya dulu yang itu namanya kerja, hati saya tuh gak nyaman gitu. Apalagi kalau udah berhubungan dengan uang yang aneh-aneh gitu kan. Saya ditempatkan kebetulan di tempat pemasaran terus saya itu Kang. Tahulah zaman sekarang ya kalau uang, takutnya kan saya bawa uang ke rumah itu takut uang yang gak berkah. Bergejolak hati lah awalnya. Istri juga kenapa sih alasannya itu aneh-aneh terus tiap ke rumah ini. Ya namanya kita sholat istiqoroh Bang, minta doa ke orang tua. Setelah berarti dari kerja itu saya lulus kuliah 2011, kerja sampai 2015an berarti ya. Udahlah, saya niatnya pengen dekat juga dengan anak istri. Terus ya itu niat dari awal Kang. Saya pengen bagaimana caranya saya itu pengen membahagiakan orang tua saya gitu. Bukan hanya orang tua, keluarga juga, bukan hanya keluarga tapi masyarakat luas. Banyak gitu. Jadi luas lagi. Ya gitu. Masya Allah tuh. Jadi ini luar biasa kalau menurut saya, buat saya juga menginspirasi gitu ya. Sampai hari ini terjadi saya kayak. Saya sempat tidak bekerja, tapi nggak lama, 6 bulan. Saya usaha catering sempat gitu. Sampai akhirnya ada panggilan kemanusiaan lagi untuk bergabung di lembaga kemanusiaan di ACT gitu kan. Bergabung, dan tadinya pengennya tetap jalan tuh saya juga, mungkin karena saya nggak istiqomah gitu ya, tidak fokus gitu ya, nyari orang yang, karena dulu juga sama saya yang memasarkan saya, yang nganterin pesanan saya, yang masak saya sama istri, jadi serba sendiri sendiri waktu itu. Akhirnya karena sudah panggilan gitu ya, ingin jadi di lembaga kemanusiaan, ditinggalkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijalani lagi nih, dijalankan lagi gitu ya. Mudah-mudahan, mohon doanya nih, saya akan kayaknya banyak belajar nih dari Pak Adi tentang mengelola usahanya gitu ya. Karena ya masing-masing orang tentu ada kekurangan dan kelebihannya Pak Adi ya. Tapi ini luar biasa sahabat dermawannya. Saya yakin sih banyak orang di luar sana yang punya inspirasi lain gitu ya. Nah, selain Pak Adi, tadi nih kan saya juga ngikutin nih Pak Adi dengan karyawan-karyawan ya, membagikan sembako gitu ya.
Nah, itu setiap tahun rutin Pak Adi atau gimana? Alhamdulillah untuk pembagian sembako kita laksanakan setiap mau Lebaran kan. Kalau dulu sih hitungannya kita pikirnya kita jakatmal gitu ya. Sekalian kita berbagilah karena saya sama istri itu beranggapan rezeki yang kita terima itu sepenuhnya bukan hak kita semua gitu. Ada hak yang harus kita tunaikan, harus kita salurkan ke yang harus yang nerima gitu ya. Makanya itu alhamdulillah Pak. Kita tiap tahun udah selama pas saya udah dapat penghasilan aja. Walaupun dulu sebelum saya usaha seperti ini sudah dijalankan. Cuman dulu kan hanya sebatas karyawan, kita gaji seadanya, tapi alhamdulillah kita udah mulai berjalan. Kebetulan setelah saya nikah dengan istri, kita berbaginya di tempat yang tadi kita datangin di Pamengpeuk, Bojongmanggu Banjaran. Dan nanti ada juga yang nanti di Majalengka juga. Yang kemarin Pak Adi main ke sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tiap tahun Pak kita tiap tahun. Tadi berapa paket Pak yang dibagikan? Kurang lebih untuk Bandung itu untuk maksudnya yang tadi kita salurkan 130 paket. Nanti untuk Majalengka kurang lebih juga 100-an alhamdulillah. Nah, biasanya kan kalau tadi dikumpulin tuh orang-orangnya datang terus ngambil. Kalau tadi datang ke rumahnya langsung itu sebelumnya dilakukan seperti itu nggak atau baru pertama kali tadi? Tahun kemarin kita sama kayak gitu, cuman karena sekarang kondisinya lagi corona, jadi takut ya kita kalau ngumpulin kerumunan orang takut kenapa-napa, makanya tadi kita dibagi. Tadi itu sebenarnya ada 3 kecamatan yang ini, cuman karena kondisi seperti ini kita dibagi tiga kecamatan gitu. Tahun kemarin juga kita langsung berkerumunan gitu. Takutlah kan kalau sekarang lagi gitu kondisinya. Kalau tadi datang ke rumah-rumah sebelumnya sama? Sebenarnya dulu teh enggak ya, kalau kita datang ke rumah ya enggak cuman baru yang tadi sama ACT karena mungkin alhamdulillah ya sama tim ACT kita langsung ke rumah yang dituju. Ada yang berbeda nggak Pak ketika dikumpulin langsung di satu tempat dengan kita datang langsung ke rumah warganya? Pastinya berbeda Kang, karena kita mengetahui langsung gitu kondisi orang yang kita beri itu seperti itu kondisinya. Makanya alhamdulillah dengan tim ACT tadi kita bareng-bareng langsung mendatangi salah satu dari berbagai orang yang tadi kita ini. Terharu juga ya kita perasaan kita ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Ceritakan Pak, mulai Pak. Kayak tadi kita yang pertama itu dengan ibu siapa ya Pak ya? Saya lupa tadi ibu siapa saya juga. Tapi melihat kondisi dari punten ya, dari rumahnya, terus dari latar belakang keluarganya. Ya kita sebagai manusia Pak pasti ada perasaan gimana ya? Justru itu menjadi rasa syukur buat kita Pak. Kita diberi sama Allah, alhamdulillah ya, berbagai banyak kelebihan, bukan hanya dari rezeki, kesehatan. Itu menjadi suatu pelajaran buat kita. Terus tadi yang kedua dengan Ibu Eci ya, sama kondisinya seperti ibu yang pertama tadi, bahkan sampai masih jualan wajit ya, dodol. Mungkin bisa jadi motivasi buat kita. Mungkin kedepannya kita bisa bantu juga ya Pak ya untuk Ibu Eci ya. Betul. Gitu. Oke, nah tadi luar biasa nih, sudah distribusi bantuan itu sudah dilakukan setiap tahun ya Pak Adi ya. Yang kita tahu juga Pak Adi dan ya keluarga juga setiap bulannya menyisihkan harta untuk merupakan kewajiban Pak ya, mengeluarkan zakatnya. Nah ini kan menginspirasi juga nih buat generasi muda tentang bagaimana bahwa setiap harta yang kita dapat ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Gitu ya. Nah kemudian apakah itu menjadi salah satu kunci sukses dari Kanaya ini bukan? Kalau ngomongin kunci sukses mungkin saya belum terlalu sukses ya Pak ya. Tapi insya Allah saya pengen, maksudnya
pengen manfaat saya itu pengen intinya kalau sukses itu sebenarnya sukses suka proses Pak. Semakin banyak manfaat semakin semakin apa namanya semakin berguna diri kita itu Pak. Terus apa namanya tadi dibilang apakah itu kunci sukses dari Kanaya? Yang pertama kunci sukses itu yang pertama ada doa dulu Pak. Doa ya. orang tua dulu Pak. Yang tadi saya ceritain kita harus selaras dulu nih. Selaras dulu dalam arti doa saya, doa istri, doa orang tua harus sama. Jangan sampai kita pengen A, istri pengen B, orang tua pengen C, gak bakalan nyambung Pak, gak bakalan ketemu titik temunya. Makanya saya setiap kali saya mau ada hajat gitu ya, saya pasti ke istri dulu minta doa. Setelah itu ke orang tua saya. Biar sama dulu nih, selaras dulu. Itu yang pertama, doa dulu. Doa dulu yang pertama. Yang kedua mungkin ya betul dengan sedekah ya, karena itu janji Allah itu gak bakalan pernah bohong ya. Kalau Allah itu di Al-Quran sudah tercantum ketika kita banyak bersedekah bakal Allah tambah lagi rezekinya gitu. Alhamdulillah juga saya diberi jalan sama Allah ketemu dengan ACT dari bulan November ya. Kita mulai gabung dengan ACT. Mudah-mudahan dengan bergabungnya saya dengan ACT menjadi wasilah juga. Amin. Kita banyak lagi bekerja sama untuk kemanusiaan. Kita banyak lagi untuk berbagi untuk semua orang gitu ya. Mungkin itu Pak Adi. Baik, seru nih ngobrolnya, tapi sekarang kita akan ngobrol yang ringan-ringannya. Tadi tentang usahanya ya. Nah sekarang tentang keluarga. Boleh. Keluarga sekarang anak udah berapa berarti Pak Adi? Alhamdulillah 2. Perempuan. Yang ketiga. Ya, istri udah mulai. Ya. Perempuan semua Pak. Perempuan semua sama berarti dengan saya Pak. Perempuan semua. 3 perempuan semua. Alhamdulillah. Jarak yang kedua sama yang ketiga cuma 1,5 tahun Pak. Alhamdulillah. Rezeki itu Pak. Rezeki. Karena nunggu yang dari yang pertama ke yang kedua cukup lama, 6 tahun gitu. Nah pas yang ketiganya Allah kasih bonus ternyata gak lama. Betul. Kalau sekarang anak yang pertama usia berapa Pak Ati? Kanaya itu sekarang mau masuk SD, usianya 6 tahun, mau ke 7 ya, mau ke 6 ya. Mau ke 6. Kalau Kaisa nanti bulan Mei tanggal 22 dia ulang tahun. Setahun ya. Alhamdulillah. Kanaya itu diambil dari anak pertama saya, Kaisa diambil toko kedua saya. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Arti dari Kanaya sendiri apa nih, Pak? Kanaya, apa ya? Kanaya sebenarnya saya sama istri nggak sempat kepikirannya mau ngambil nama apa. Tadinya kan saya pengen ngambil nama-nama dari sahabat-sahabat Nabi gitu ya. Cuman nggak tahu tuh istri yang ngasih nama Kanaya itu. Tapi ternyata alhamdulillah membawa berkah ya. Alhamdulillah. Bahkan di kampung yang tadi kita bagi-bagi itu, kakak itu suka dipanggilnya Neng Kaya. Sama uaknya, sama bibinya gitu. Neng Kaya mungkin itu doa ya. Doa buat saya. Sama istri alhamdulillah. Jadi nggak ada arti khusus ya buat Kanaya. Pokoknya yang penting anak saya itu solehah, taat sama Allah itu aja. Jadi kebaikan ya. Jadi kebaikan. Mau berkah ya. Kalau yang kedua, Kaisa. Sama ya sama Pak Adi kan Kaisa ya. Kaisa sama. Cuman penulisannya beda ya. Penulisan beda. Saya Kaisa juga lupa ya apa ya dulu. Kalau anak saya yang ketiga tuh Kaisa tuh wanita yang manis gitu, wanita yang betul. Cerdas, kurang lebih seperti itu wanita. Pokoknya saya itu pengennya menjadi sesuatu Pak, bukan hanya nanti kelak buat dianya sendiri, tapi buat orang lain juga. Karena buat apa sih hidup di dunia itu kita hanya sementara Pak. Kita bakal ninggalin, makanya meninggal dunia, kita bakal meninggalkan dunia. Makanya saya berharap anak saya itu Kanaya sama Kaisa itu masa depannya itu dia bermanfaat gitu. Bukan hanya untuk dirinya, buat orang tuanya, keluarganya, tapi buat masyarakat yang lebih luas lagi Pak. Umat ya Pak ya. Amin. Ya. Target berapa anak sebenarnya Pak? Harus tanya dulu.
Benar, dulu saya tuh pengen anak itu, ini jujur ya, tapi nggak tahu nih istri saya ngasih sih. Saya tuh pengennya 4, Pak. 4. Istri apa cewek? Enggak ganjil aja Pak jadi 5 gitu. 7 gitu ya. 4, cewek 1, cewek 2, cowok 2. Cuman kemarin saya melihat istri saya pas lahiran Kaisa, dia lumayan perjuangannya lumayan ini ya, lumayan apa namanya, beda dengan yang lahiran yang pertama. Karena ya alhamdulillah lancar, cepat gitu. Yang kedua Kaisa dia ada apa agak lama gitu. Ya nangis lah saya, aduh kasihan kata saya, padahal saya tuh pengen 4 gitu ya. tapi istri udahlah katanya 2 juga, yang penting anak soleh gitu ya, solehah. Amin. Ya, gak tau lah nantilah Pak, kita sambil rezeki Allah dikasih sama Allah. Mudah-mudahan aja 4 sih pengennya. Masih tetap Bu, 4 Bu. Betul. Oke, nah peran keluarga sendiri buat Pak Adi nih, terutama mungkin istri ya. Kayak gimana? Alhamdulillah Pak, saya diberikan istri yang menurut saya itu ya solehah Pak. Bukannya saya memuji istri saya ya, karena ternyata kesuksesan seorang suami itu di belakangnya itu ada seorang istri yang sangat luar biasa ya Pak ya. Walaupun dalam tanda kutip kita sering berbeda pendapat, apalagi kalau udah berhubungan dengan pekerjaan. Mungkin orang lain mah nganggapnya kita sejalan-sejalan aja, ternyata kita di belakang itu sebenarnya banyak debat Pak. Dari masalah apapun itu, produk mau masalah apa. Alhamdulillah saya yang pertama itu doa istri saya Pak ya. Istri saya itu yang paling support dari pertama saya dulu ketemu terus kuliah, kita beda angkatan, cuman satu angkatan. Dari pertama nyari kerja, istri yang selalu support. Dulu masih belum istri ya, tapi sekarang setelah nikah malah lebih supportnya. Sampai kita bareng-bareng untuk ngebangun bisnis ini. Istri saya yang paling, selain orang tua saya yang support dari doa mungkin ya. Orang tua supportnya dari doa. Kalau istri benar-benar dari nol Pak. Saya yang bukan apa-apa, dalam arti saya masih dulu sulit mungkinnya untuk keuangan apa segala macam. Istri saya yang menguatkan saya gitu Pak. Alhamdulillah ya. Jadi sangat berperan lah, orang tua juga masih sangat orang tua masih lengkap Pak Adi. Alhamdulillah Pak. Kemarin kita sempat ketemu dengan Bapak ya di sana. Bapak ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, kira-kira nih sepanjang perjalanan karir Pak Adi, baik mungkin dari tadi pekerjaan, jadi karyawan, kemudian sekarang menjadi pembisnis gitu ya, membuka peluang usaha. Titik balik paling rendah Pak Adi ada di momen yang mana kira? Dari pertama saya nikah sama istri, itu benar-benar titik di mana saya merasa apa namanya benar-benar di paling bawah gitu dalam kehidupan. Dalam arti saya merasa belum menjadi laki-laki yang bertanggung jawab gitu Pak. Dalam arti melihat dulu waktu Kanaya lahir, saya masih kesulitan Pak dalam segi ekonomi. Saya ikut Mertua Indah, rumah Mertua Indah, PMI, Pondok Mertua Indah. Betul. Dari situ pacuan buat saya Pak ya, motivasi buat saya. Masa saya mau gini terus gitu Pak? Apa sih yang harus saya lakukan untuk bisa membahagiakan istri? Paling tidak istri saya itu jangan sampai susah lagi. Gak mau istri saya itu kerja gitu. Saya sempat dari keluar kerja nganggur, istri masih kerja Pak. Saya masih berusaha untuk cari-cari kerja, belum dapat gitu ya. Sampai saya pernah kalau kita seorang manusia, ke siapa sih tempat kita mengadu? Hanya kepada Allah kan ya, kita curhat. Sempat pernah tidur di masjid dan saya malu pulang ke rumah ya Pak ya. Ke rumah mertua malu, kan nganggur dulu saya masih belum kerja. Kita tidur sambil nunggu istri pulang kerja. Saya jemput, kita tidurnya di itu Pak, di Buah Batu yang dekat kantor BKR. Itu ada musola musola
pom bensin tuh, itu musola tempat saya. Saya di sana sholat duha, ya inilah apa namanya, mengadu lah intinya. Ya Allah, saya pengen berubah gitu. Dalam arti saya harus bisa memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Di situ saya titik benar-benar rendah. Saya malu lah pasti Pak dengan keluarga yang mertua ya. Sedangkan orang keluarga dari sana mungkin udah punya berada lah. Sedangkan saya belum apa-apa gitu ya. Tapi saya yakin gitu. Janji Allah itu gak akan pernah ingkar gitu. Saya hanya yakin kepada Allah, ya Allah, kalaupun nanti saya diberikan berlebih rezeki gitu, saya akan benar-benar untuk membahagiakan keluarga gitu. Bahkan saya pengennya lebih lagi dari itu, pengen untuk umat gitu. Makanya titik paling rendah saya itu setelah saya nikah sama istri. Saya kerja nganggur gitu. Tapi alhamdulillah ya, Allah itu kalau udah kun fayakun, mudah ya Pak ya. Betul, alhamdulillah betul. Sampai saat ini saya mudah-mudahan Allah terus bimbing saya. Amin. Sampai sekarang dan seterusnya, biar manfaat saya itu lebih luas lagi Pak. Amin. Itu berlangsung berapa lama Pak Adi? 2013 saya resign dari supermarket ya Pak ya, salah satu supermarket di Bandung, sampai hampir kurang lebih setahunan lah, setahun kurang lebih, sampai saya kerja lagi ke salah satu BUMN di Pupuk. Alhamdulillah saya selalu sama Allah itu ditempatkannya itu di pemasaran Pak. Gak tahu kenapa saya keliling bawa mobil beliin pen tuh Pak yang ada tulisan Pupuk gitu. Saya nyupirin sendiri, saya door to door itu. Kita ngetok ke tiap kios pupuk di Ciayu Majakuning, kebetulan saya Cirebon, Indramayu Majalengka Kuningan, saya keliling. Ya disitulah mungkin Allah udah melihat ini ya perjuangan. Udah waktunya mungkin ya, udahlah saya ngambil resign aja dari perusahaan. Saya Bismillah gitu ya. Kebetulan pada saat itu online itu belum terlalu ramai seperti sekarang. Saya ngulik sama istri. Ngulik dulu, kita cuman sekedar ngambil dulu dari orang. Bahasa sekarang itu reseller Pak. Makanya teman-teman semua kalau mau jadi reseller ya jangan malu Pak. Sip. Dulu Rasulullah juga sebenarnya reseller Pak. Yeah. Menjualkan barangnya Siti Khadijah kan. Cuman sekarang itu bahasanya itu agak diperhalus gitu, maka jadi dropship atau reseller. Dulu saya juga sama seperti itu, tapi alhamdulillah Allah lah yang memudahkan saya Pak sampai saat ini gitu. Nah dari situ kan alhamdulillah ya Pak Dia sekarang karena ya sudah mulai ya kalau diukur dengan ukuran kasat mata manusia kan kelihatan sukses ya, insya Allah. Dan sukses dunia dan akhirat juga. Amin. Nah waktu istilahnya yang menjadi sekarang keinginan terbesar Pak Adi nih, Pak Adi secara pribadi nih, yang masih saya harus bisa dapetin ini nih, saya harus mencapai titik ini nih, apa? Insya Allah ya, ini cita-cita yang besar saya itu udah terkabul sebelumnya. Kemarin Februari saya alhamdulillah Allah mempermudah saya, Allah memberikan rezeki yang secara tidak terduga-duga. Saya sama istri bisa memberangkatkan umroh orang tua saya, mertua saya alhamdulillah bersama anak saya. Dan yang kedua, ini saya sering cerita, saya sering menselaraskan doa saya dengan istri saya, dengan orang tua saya, dengan mertua saya. Saya pengen membangun yayasan Kang. Saya ingin membangun pesantren. Kebetulan yang dulu Pak Adi pernah ke Majalengka tuh, saya ceritain Pak, ini insya Allah saya pengen wakafkan nih. Kenapa saya pengen membuat yayasan ya Pak ya? Hidup kita itu di dunia cuma sebentar Pak. Jadi saya takut ketika kita menghadap Allah ya Pak ya, kita nggak punya apa-apa gitu. Kalau kita punya sesuatu, kalau kita punya yayasan, kita ngerangkul anak yatim, mungkin itu nanti kelak yang bakal ngirimin saya doa gitu.
Karena ternyata rezeki itu yang kita makan, Pak. Bukan yang kita miliki sekarang itu belum tentu. Bisa saja rezeki yang kita dapat, uang yang kita ada di dompet, bisa saja kita kasih ke orang kan, bukan yang kita makan kan. Yeah. Tapi dengan kita buka yayasan, orang lain yang tidak mampu bisa ikut sekolah, misalkan nanti saya pengennya ada sekolah juga. Terus anak yatim yang nggak punya orang tua bisa kita kasih fasilitas di situ. Makanya cita-cita paling besar saya yang pengen Allah segera kabulkan itu, saya pengen membuka atau membangun yayasan, Pak. Yayasan. Mudah-mudahan Amin. Allah dengar. Diijabah ya, Pak. Amin. Amin. Nah, sekarang di keluarga Pak Adi nih. Betul. Sebelum menikah ataupun sampai sekarang sudah menikah, sudah berkeluarga, paling dekat dengan siapa sih, bapak apa atau ibu? Orang tua. Saya dua-duanya alhamdulillah dekat. Ya? Alhamdulillah. Karena jadi kalau bahasa orang Sunda itu, Pak, kalau tiap saya pulang ke rumah itu jika anak kecil gitu ya, kayak orang kecil ogo gitu. Saya itu pasti kalau datang ke rumah ke Majalengka ngobrol. Manja gitu, Pak. Pasti cerita segala macam gitu. Ya. Saya pengen apa gitu. Kayak anak kecil aja lah. Kayak Kanaya ke saya, Pak, pengen dibeliin ini, Pak. Saya juga sama. Bukan berarti saya itu ngeluh, Pak. Justru saya itu pengen orang tua saya itu mendengar. Ketika orang tua itu tahu gitu ya, keinginan saya, pasti dia juga mendoakan secara tidak langsung gitu. Makanya alhamdulillah orang tua sangat dekat dengan orang tua gitu ya, yang di Majalengka. Begitupun dengan yang di Bandung dengan mertua saya. Itu paling. Nah, kalau misalkan nih nanti video ini kita sampai ini ke orang tua nih, ke ibu atau ke bapak. Ya. Kira-kira nih ke ibu dulu deh. Apa yang mau disampaikan buat ibu? Untuk saya panggilnya emak. Nah, apa yang mau disampaikan buat emak, Pak? Apa ya? Jadi buat saya itu orang tua itu benar-benar nomor satu gitu, Pak. Emak itu orang-orang yang paling sangat berjasa dalam hidup saya. Dari saya belum punya pekerjaan, saya pasti curhatnya ke orang tua. Sampai sekarang pun saya sampai seperti ini, saya pasti curhatnya ke orang tua. Pengen punya apa, pengen hajat apa. Tiap hari komunikasi. Bahkan orang tua saya itu yang selalu ngebangunin saya sholat. Masya Allah. Sholat subuh pasti orang tua, Adi udah sholat? Gitu. Ada WA-nya tiap hari ada itu. Atau sama Pak gitu. Berjamaah sama istri gitu. Makanya harapan saya minta doanya untuk teman-teman dermawan, doakan orang tua saya, Ma dan Bapak, supaya diberikan umur yang bermanfaat ya, umur yang berkah, umur yang panjang, sehat gitu. Di sisa usianya mudah-mudahan, alhamdulillah orang tua juga di sana sering berbagi juga gitu. Makanya saya juga terinspirasi juga sebenarnya sama orang tua gitu. Mudah-mudahan orang tua saya selalu diberikan kesehatan, Pak Adi. Mudah-mudahan. Kemarin kita alhamdulillah bisa umroh bareng sebelum corona. Sekeluarga, Pak ya? Sekeluarga alhamdulillah. Sama mertua juga. Sama anak sama istri. Itu umroh yang pertama kali atau? Yang alhamdulillah yang kedua. Kita yang kedua sama orang tua yang kedua. Ada pengalaman spiritual khusus gak di sana, Pak Adi? Spiritual khusus, alhamdulillah nih, Pak ya. Sebenarnya bukan untuk ria ya. Betul. Umroh pertama itu saya kesulitan untuk masuk rodoh, Pak. Masya Allah. Emang kita bareng-bareng tuh masuk rodoh, bareng-bareng masuk rodoh. Cuman kayak yang di jadwal gitu kan, kita antri, jadwal sebentar keluar gitu kan. Betul. Dengan izin Allah, qadarullah gitu ya. Umroh kemarin saya sholat subuh tepat di dalam rodoh. Jadi kan ada penghadang gitu tuh di rodoh itu, pembatas kayak gitu. Saya alhamdulillah bisa tahajud, bisa pokoknya segala saya limpahkan lah udahlah. Permasalahan saya, doa saya, harapan saya, hajat saya sujud benar-benar minta
terlalu dekat dengan makamnya Rasulullah itu, masya Allah itu rezeki buat saya Pak. Sangat sangat alhamdulillah gitu buat saya pribadi gitu. Susah kan masuk roda susah, betul. Masuk roda susah. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak Adi, ini kita sudah banyak ngobrol. Terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih juga Pak Adi. Sharing-sharingnya, inspirasinya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah inspirasi buat kita semua ya. Buat sahabat dermawan semua juga insya Allah menjadi sebuah inspirasi bahwa semua yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Allah hanya menitipkan saja untuk kita. Karena ada mungkin sebagian besar, bukan sebagian kecil, harta yang kita punya saat ini adalah titipan yang harusnya bisa disampaikan kepada yang lebih berhak. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi Pak Adi dan keluarga. Amin, Allah selalu memberikan segala. Kalau ada salah satu ustadz yang bilang, Pak Adi, jangan meminta doa itu jangan meminta kemudahan. Betul. Tapi meminta diberikan kelancaran, diberikan kesanggupan kita untuk menjalaninya. Bukan minta untuk kemudahan katanya. Saya lupa ustadz siapa itu yang menyampaikan. Berdoa itu bukan minta dimudahkan, tapi mintalah untuk bisa menjalani semuanya. Bisa melewati semuanya. Insya Allah, karena Allah memberikan segala kemampuan untuk kita, tentunya juga ketika memberikan ujian, semuanya pasti sebetulnya sudah diukur, pasti bisa dilalui. Betul ya. Terima kasih sahabat dermawan atas waktunya. Terima kasih Pak Adi dan keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.